Ketika pria itu melangkah masuk ke dalam bilik telepon merah, ia tidak menyadari pintu besi di belakangnya perlahan menutup. Ia memasukkan koin untuk menelepon, tetapi teleponnya rusak dan tidak tersambung. Uang $1 terbuang, membuatnya marah. Saat ingin keluar, pintu tidak bisa dibuka. Ia terkejut dan mengira ini hanya lelucon bodoh karena dirinya dikunci sementara. Sinar matahari sangat terik langsung mengenai tubuhnya. Perlahan ia mulai merasa kesal dan tidak nyaman di dalam bilik tersebut. Sementara ia masih berusaha mencari cara untuk bisa keluar. Tiba-tiba dua orang yang sedang menuju kerja melewati tempat itu. Ia segera mengetuk kaca untuk meminta bantuan. Keduanya mendekat dan memahami situasinya dari gerakan tangannya. Mereka mencoba menarik pintu dari luar, sementara ia mendorong dari dalam, tetapi pintu tetap tidak bergerak. Lama-kelamaan, lebih banyak orang mulai berkumpul. Dua orang tadi melihat jam mereka dan berkata harus berangkat kerja. Mereka tersenyum dan melambaikan tangan, lalu pergi. Setelah itu, pekerja dan pegawai terus berdatangan dan hanya menonton kejadian tersebut tanpa solusi. Seorang pria kuat datang dan mencoba menarik pintu sekuat tenaga. Pegangan pintu bahkan sampai rusak, tetapi tetap tidak terbuka. Orang-orang mulai menertawakan. Malu, pria itu pergi. Seorang mekanik memeriksa bilik dengan teliti, namun tidak menemukan satupun baut yang bisa dibuka. Kerumunan semakin besar hingga terbentuk dunia kecil di sekitar bilik itu. Ada tukang semir sepatu, penjual balon, bahkan orang yang diam-diam mencuri makanan. Namun tetap tidak ada yang bisa membebaskannya. Ia akhirnya duduk putus asa di lantai. Mobil pemadam kebakaran datang. Petugas hampir memecahkan kaca dari atas, tetapi ia takut pecahan kaca akan melukainya. Tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian rapi dan mengatakan mereka dari perusahaan bilik telepon. Mereka akan membawa bilik itu untuk diperbaiki. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Ia ingin menolak, tetapi suaranya tidak terdengar. Orang-orang di sekitar meyakinkannya agar tidak khawatir. Akhirnya bilik itu diangkut ke atas truk dan ia ikut terbawa menjauh dari kota tanpa bisa berbuat apa-apa. Di perjalanan, ia melihat suasana jalan terasa aneh. Di sebuah lampu lalu lintas, ia melihat prosesi pemakaman dengan peti mati transparan yang mirip dengan kondisinya. Di lampu berikutnya, ia melihat orang lain juga terjebak di bilik telepon merah yang sama. Ia mulai panik dan menyadari ini adalah konspirasi. Ia memukul kaca, berteriak meminta bantuan, tetapi orang-orang mengira ia hanya melambaikan tangan. Mereka membalas dengan senyum. Ia semakin lelah, lapar, haus, dan akhirnya hampir putus asa. Truk membawanya ke area terpencil di antara pegunungan. Ia melihat foto istri dan anaknya, mencoba memahami kesalahan apa yang telah ia lakukan. Sebuah helikopter militer lewat, tetapi justru mengawal truk tersebut, bukan menolongnya. Di tempat itu, ia melihat banyak bilik telepon sedang dibangun. Semuanya tidak bisa dibuka. Setiap bilik adalah penjara bagi manusia. Ia akhirnya dipindahkan bersama biliknya ke jalur produksi. Melihat banyak orang lain bernasib sama, kini ia mengerti bahwa ketika suara tidak terdengar, tidak ada yang datang untuk menolong.